Anak-anak, selamat bertemu di dalam kegiatan belajar, khususnya di dalam video pembelajaran pada kali ini. Kita akan membahas bab 3, ya, kelas 9. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu. Tiba saatnya kami akan belajar melalui video pembelajaran pada kali ini, khususnya di bab 3, Engkau memberkati, supaya semuanya dapat berjalan baik, lancar, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami memulai kegiatan belajar ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Baik, Ibu akan share screen kegiatan belajar kita, khususnya di bab 3, ya, tentang gereja yang hidup. Ya, sebentar. Gereja yang hidup di dunia. Ibu. Ya, oke. Oke, sebentar ya. Oke, Ibu akan bacakan dulu indikatornya ya. Yang pertama menyebutkan tugas gereja untuk bersekutu, melayani, menunjukkan kaitan dari tugas tersebut dalam hidup sehari-hari. Lalu menyebutkan beberapa kegiatan di gereja yang menunjukkan upaya untuk mempererat kehidupan persekutuan gereja. Lalu menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi orang-orang muda untuk dikembangkan di dalam gereja. Dan yang terakhir, menyebutkan penolakan yang mungkin muncul dari pelayanan gereja kepada sesama. Ya. Tema kita, bab 3, gereja yang hidup di dunia. Ada di dalam Matius pasal 28, 16-20, Kisah Rasul 6-1-6, Kisah Rasul 2 ayat 44-47, 1 Korintus 11, 20-34. Oke, kita mau lihat dulu ya. Ini ada gereja yang memberitakan. Nah, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di situ digambarkan bahwa pada hari Pentakosta, ya, hari pencurahan Roh Kudus yang pertama, ya, 3.000 orang mengaku percaya dan dibaptis. Nah, semua ini dimulai ketika Petrus memberitakan tentang Yesus, ya, yang bangkit kepada orang banyak yang ada di Yerusalem. Nah, mereka dulu jumlahnya tidak sebanyak 3.000 orang pada saat itu, ya. Jumlahnya mereka dari 12 murid bertambah ya jadi 120 orang, bertambah menjadi 3.000 orang yang mau percaya dan dibaptis. Nah, itu dia ya. Lalu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Ya, perkataan ini. Apa itu perkataan ini? Yaitu tentang Yesus. Karena Rasul Petrus memberitakan tentang Kristus adalah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Jadi kalau orang menerima berita Injil ini ya, karena memang gereja wajib memberitakan Injil. Karena pada saat gereja sedang memberitakan Injil, gereja sedang melakukan amanat agung. Ya, amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai yang ke-20 yang bunyinya, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, ajarlah mereka dan sebagainya. Nah, itu dia. Oke. Selanjutnya, persekutuan orang Kristen selalu ditandai oleh pemberitaan atau khotbah, ya, firman Tuhan ya, pemberitaan tentang Injil Kristus yang disampaikan oleh orang-orang yang diberikan wewenang khusus untuk melakukannya seperti pendeta, ya, ada gembala, ada guru Injil, ya, ada penginjil, ada penatua, ada guru agama seperti ibu dan juga masih banyak lagi, ya. Ini secara khusus, ya. Tapi pada dasarnya semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat wajib untuk memberitakan Injil, ya. Wajib untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar keselamatan. Jangan hanya mau selamat sendiri, ya. Ya, tapi kita juga harus mengajak yang lain
supaya mereka juga dapat selamat sama seperti kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, tugas yang mereka laksanakan disebut dalam bahasa Yunani sebagai kerugma atau pemberitaan. Nah, itu dia ya, pemberitaan. Jadi gereja tanpa pengajaran, tanpa penginjilan itu bukan gereja. Ya, gereja ya atau kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus wajib untuk mengabarkan atau memberitakan Injil. Lihat, kerugma artinya ini mengumumkan ya, dalam tanda kurung mewartakan atau memberitakan ya. Apa yang diberitakan, apa yang diumumkan, yaitu segala sesuatu tentang Yesus selama dia hidup ya. Berarti selama Yesus pelayanan juga dari umurnya, dari bayi ya, kan sudah diberitakan itu. Lalu pada saat Yesus berumur 12 tahun, lalu pada saat Yesus memulai pelayanannya di usia yang ke-30 tahun, ya, Yesus mati, meninggal, umur 33, ya, umur 33 tahun, ya. Jadi Tuhan Yesus melayani di muka bumi itu selama 33 tahun. Singkat, tetapi dampak yang kita dapatkan, yang kita rasakan adalah kita memperoleh keselamatan dari pemberitaan itu. Ya, kita boleh mengenal Yesus. Nah, segala sesuatu tentang Yesus. Nah, kerugma itu mengumumkan atau mewartakan segala sesuatu hal tentang Yesus selama dia hidup. Dia bangkit, dia naik ke sorga, dia datang kedua kalinya. Nah, itu dia. Kerugma menyangkut kegiatan atau aktivitas mewartakan dan isi dari pewartaan itu. Jadi pewartaan itu apa? Ya tentang Injil itu. Ya, gospel, ya, Injil Kristus. Ya. Nah, di dalam Alkitab kita ya ada 4 Injil. Ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, 4 Injil yang ada ini memberitakan ya, menceritakan tentang Yesus Kristus dari sudut pandang Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, itu dia ya. Jadi 4 Injil ini saling melengkapi satu sama lain. Nah, itu dia. Lalu pemberitaan apa yang disampaikan oleh gereja? Nah, dalam contoh kisah 2 ayat 14, kita melihat bahwa Petrus memberitakan tentang siapa Yesus itu dan apa makna kehidupan, kematian, bahkan kebangkitannya. Ini adalah inti dari pemberitaan Injil. Ya, kalau misalnya ada orang memberitakan Injil, isinya tuh yang berkat-berkat aja, atau isinya itu tentang hal-hal yang mungkin yang seneng-seneng aja, tanpa memberitakan tentang Yesusnya, tanpa memberitakan tentang kasih Yesusnya, atau tanpa memberitakan tentang penghukuman bagi orang yang tidak bertobat. Nah, jadi kalau misalnya ada gereja yang mengabarkan Injil, menyampaikan berita tentang yang berkat-berkatnya saja, ini perlu waspada juga kita. Jangan-jangan ini Injil yang diberitakan Injil yang lain, bukan Injil Yesus Kristus. Nah, makanya kita ya anak-anak Tuhan wajib merenungkan bahkan membaca firman Tuhan. Ya, silakan yang ada tugasnya, yang Ibu kasih tugasnya ya baca Alkitab, jurnalnya itu dibaca. Ya, dibaca, direnungkan. Oke, lanjut ya. Nah, kita bicara tentang gereja yang bersekutu ya. Gereja terpanggil untuk bersekutu. Nah, ibadah orang-orang Kristen perdana pada awalnya sangat mirip dengan ibadah orang-orang Yahudi. Karena pada saat itu orang Kristen perdana ya, mula-mula ya, masih menganggap diri mereka tidak berbeda dengan orang Yahudi lainnya. Ya. Jadi ada yang namanya kesamaan ya, kemiripan gitu ya. Kisah Rasul pasal 31 dikatakan dilaporkan bahwa menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, ini ya. Lalu orang-orang Kristen pertama berkumpul pada hari Minggu ya untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Jadi waktu di awal-awal ya mungkin kita mengikuti tradisi orang Yahudi ya. Kalau orang Yahudi kan ibadahnya hari Sabtu ya, Sabat. Ya, Sabat.
karena mereka hitungannya hari Minggu itu hari pertama, ya Minggu itu hari pertama, berarti hari Sabtu itu hari ke-7. Lalu kenapa kok orang Kristen sekarang, ya bahkan orang Kristen pertama berkumpul pada hari Minggu, ya beribadah pada hari Minggu, sampai sekarang pun kita orang Kristen zaman sekarang juga beribadah pada hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Jadi makanya orang Kristen beribadah pada hari Minggu untuk memperingati bahwa Yesus sudah bangkit. Itu menandakan bahwa kita menang dari maut, menang ya, dan sebagainya. Hari Minggu kemudian disebut sebagai hari Tuhan. Ya, itulah sebabnya dalam bahasa Portugis hari ini disebut Domingo. Nah, Domingo ya, bacanya Domingo ya. Yang kemudian dialihkan menjadi bahasa Indonesia hari Minggu. Nah, jadi kalau hari Minggu itu kalau misalnya tanggalnya warna hitam itu bukan hari Minggu ya. Karena hari Minggu itu tanggalnya warna merah. Berarti kalau sudah tanggal merah berarti hari libur. Hari di mana kita mengkhususkan diri kita untuk beribadah bersama-sama dengan jemaat yang lain. Lalu liturgi. Apa sih liturgi? Ya, kita baca dulu ya. Jemaat Kristen mula-mula menata peribadahan mereka sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi, karena masih dipengaruhi ya orang Kristen zaman mula-mula masih dipengaruhi oleh budaya tradisi Yahudi ya. Nah, tata ibadah itu disebut liturgi ya, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani leiturgia. Nah, kata leiturgia dalam bahasa aslinya mengandung banyak arti ya. Yang pertama itu pelayanan. Lalu yang kedua pelayanan militer ya. Lalu pelayanan imam berupa kurban dan doa kepada Tuhan ya. Dan persembahan untuk menolong orang-orang miskin. Jadi liturgi itu bukan hanya memiliki satu arti, tapi artinya cukup banyak ya, mengandung arti yang banyak sekali ya. Jadi kalau kita beribadah di gereja, orang yang memimpin pujian atau orang yang memimpin pujian itu disebut sebagai liturgos. Ya, liturginya ya tata ibadahnya biasanya gitu. Lalu kehidupan. Nah, kehidupan jemaat mula-mula ya. Kehidupan jemaat mula-mula, Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai yang ke-47 ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, kita bisa lihat ini ya di dalam Kisah 2 ayat 44 sampai 47. Ini kehidupan jemaat mula-mula ya. Jadi kehidupan jemaat mula-mula itu dulu luar biasa. Solidaritasnya itu sangat terjaga, kehangatan satu sama lain ya. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka memecahkan roti, mereka makan secara bergiliran, mereka bersukacita, mereka melakukannya dengan tulus hati sehingga mereka boleh memuji Tuhan dan mereka disukai oleh banyak orang. Nah, kata disukai oleh semua orang itu bukan hanya orang yang percaya saja. Berarti orang yang tidak percaya pun juga suka melihat kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mempraktekkan kehidupan jemaat kita seperti jemaat mula-mula? Nah, kalau sekarang ini sepertinya agak eksklusif, ya ada beberapa yang eksklusif. Tetapi kalau kita melihat ke belakang, ya kehidupan jemaat mula-mula, begitu hangatnya mereka satu sama lain, ya begitu tulusnya mereka melakukan segala sesuatu, ya segala kepunyaannya mereka, ya kepunyaan bersama mereka bagi-bagikan sesuai dengan kebutuhan, ya ini luar biasa, ya betul-betul gereja terpanggil untuk bersekutu. Jadi ini gereja ini ya
harus bersekutu. Ya, bukan hanya bersekutu kepada Tuhan, tapi juga bersekutu kepada sesama. Ya, jadi hubungan vertikal dan horizontalnya berjalan bersamaan. Nah, lalu yang gereja tidak membeda-bedakan ya. Kehidupan umat Kristen ya, perdana atau yang mula-mula saling menghargai satu sama lain. Mereka tidak egois ya, melainkan mereka membagi-bagikan harta mereka kepada semua orang dan hidup dengan secukupnya ya. Ya, hidup tidak ada yang lebih kaya, ya, tidak ada yang lebih susah, nggak ada. Semuanya sama ya. Kehidupan umat Kristen perdana sangat disukai semua orang. Nah, tidak ada perbedaan di antara mereka. Entah itu budak, entah itu orang merdeka, kaya, miskin, tua, muda, mereka tetap sama di hadapan Tuhan. Nah, lalu di dalam Galatia pasal 3 ayat 28, Paulus mengatakan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, ya, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, sekat-sekat yang memisahkan manusia berdasarkan ras. Nah, ini ras apa? Ras Yahudi dan Yunani, ya. Lalu kelas ya. Ada hamba dan orang merdeka maupun jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini dihapuskan oleh Tuhan, ya. Dihapuskan oleh kasih Tuhan Yesus Kristus yang mendamaikan kita semua, ya. Ada saling menghargai di dalam Tuhan. Tidak lihat kulitnya putih, kulitnya hitam, semua sama. Ya. Tidak lihat dia laki-laki, dia perempuan, tidak lihat dia status sosialnya seperti apa. Semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan sekarang? Rasisme, haruskah ada? Nah, haruskah? Haruskah perbedaan? Nah, itu ya. Bagaimana dengan sekarang? Nah, pada abad-abad pertama, bahwa bahkan sampai akhir ke-20 sekalipun kita masih sering menemukan perbedaan-perbedaan ini di dalam masyarakat. Orang seringkali menghina dan melecehkan sesamanya berdasarkan perbedaan-perbedaan ras dan kelompok etnis, perbedaan warna kulit dan sebagainya, perbedaan suku dan budaya. Nah, padahal kita semua adalah manusia ciptaan Tuhan yang sama. Ya. Yang bikin beda adalah manusia itu yang sendiri yang membuat perbedaan. Itu dia ya. Nah, ini ada tokoh besar ya, namanya Pendeta Dr. Martin Luther King Junior ya, 1929 sampai 1968 ya. Ini muda ya. Nah, ya. Kita lihat perjuangan dari Martin Luther King. Dia ini adalah seorang berkulit hitam ya. Dia ini adalah seorang pendeta gereja baptis. Ya, dia adalah seorang tokoh pejuang HAM dari Amerika. Ya, perjuangannya apa? Ia berjuang untuk hak-hak orang kulit hitam. Ya, karena pada saat itu perbedaannya tuh sangat jauh sekali ya. Jadi orang kulit putih itu tidak boleh berteman dengan orang kulit hitam. Ya, mereka benar-benar punya kelompok masing-masing. Nah, di sini kita lihat perjuangan seorang Martin Luther King. Ia berjuang untuk hak-hak orang-orang kulit hitam yang tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan orang-orang kulit putih, ya, karena mereka adalah keturunan budak, ya. Jadi seperti itu, orang kulit putih menganggap orang kulit hitam itu keturunan budak. Jadi tidak perlu untuk memberikan hak penuh kepada orang kulit hitam. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Martin Luther King, ya. Nah, pada masa itu orang-orang kulit hitam dilarang masuk ke tempat-tempat umum, ya, seperti restoran, ya, pokoknya yang tempat umum lah, tempat-tempat yang sering diduduki oleh orang-orang berkulit putih, ya, yang disediakan khusus untuk orang-orang kulit putih. Nah, gereja mereka pun dipisahkan oleh warna kulit mereka. Ada gereja-gereja yang dikhususkan untuk orang kulit putih yang tidak boleh dimasuki oleh orang kulit hitam. Padahal sebagian besar orang Amerika Serikat itu beragama Kristen. Mengapa terjadi pemisahan dan diskriminasi seperti ini? Kenapa seperti ini? Karena belum praktek firman. Kalau dia mempraktekkan firman,
dia pasti tidak akan membeda-bedakan. Nah, itu dia ya. Lalu pendeta Dr. Martin Luther ya, dia dibunuh nih. Pendeta King dibunuh pada 4 April 1968 oleh orang yang membencinya. Ya, kenapa kok dia sangat dibenci? Karena dia vokal, ya, dia vokal, ingin memperjuangkan hak-hak asasi buat kulit hitam, ya, orang-orang kulit hitam. Tetapi banyak yang tidak suka dia. Makanya salah satu orang yang membenci dia membunuh dia tepatnya pada tanggal 4 April 1968, ya. Namun menjelang ajalnya, King berkata, saya memaafkan orang itu. Perjuangan pendeta King pada tahun 1950 hingga 60-an itu baru terlihat buahnya ketika Barack Obama, seorang berdarah campuran kulit putih, ibunya dan Afrika, ayahnya, terpilih menjadi presiden ke-44 Amerika Serikat. Terpilih pada tahun 2008. Nah, itu ya. Nah, sebagai akhir dari kegiatan belajar kita pada hari ini melalui video pembelajaran, rangkuman kita telah melihat dalam bab 2 ya, bahwa gereja tidak hadir hanya untuk diri sendiri. Nah, dalam bab ini kita melihat hal-hal yang dikerjakan oleh gereja seperti Liturgia, Kerugma, dan Koinonia, ya. Ketiga kata ini masing-masing berarti tata ibadah atau ibadah itu sendiri. Ya. Ibadah itu sendiri, pemberitaan dan persekutuan. Kita sudah melihat bahwa ketiga kegiatan ini saling terjalin erat sehingga tidak dapat kita pisah-pisahkan. Ya. Gereja haruslah memberitakan Yesus Kristus yang menebus kita dan yang mempersatukan kita, ya, menjadi satu tubuh yang saling mengisi, saling melengkapi. Ya. Persatuan itu harus terwujud di dalam persekutuan hidup kita. Bukan hanya dengan sesama orang Kristen, tetapi juga dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita sekalipun. Demikian kegiatan belajar kita melalui video pembelajaran ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu karena Engkau telah memberkati dan menyertai kegiatan belajar pada hari ini, khususnya materi bab 3 kelas 9. Terima kasih karena kami banyak belajar dari sini, bagaimana kami sebagai gereja-Mu melakukan kehendak-Mu dengan menjadi penginjil-penginjil seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau juga pakai kami di usia yang muda. Engkau berkati anak-anak supaya mereka juga dengan berani untuk memberitakan Injil dengan penuh kasih. Terima kasih, materi kami telah selesai dan kami akan menutup kegiatan belajar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian kegiatan belajar kita melalui video pembelajaran pada kali ini. Selamat beraktivitas kembali anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.